Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah. Di pagi hari yang penuh dengan barokah ini, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di satu tempat yang disebut oleh Nabi sebagai taman syurganya Allah. Niat kita hadir ke sini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan pulang ke rumah Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam teriring kepada tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan asbab salawat kelak Allah izinkan kita bisa meraih syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada pengurus majelis taklim yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Bintaro. Ibu pada sehat? Alhamdulillah. Saya takjub ketika mobil saya parkir dan beberapa menit saya berada di dalam mobil. Begitu banyak jamaah yang lalu lalang masuk ke masjid ini. Masya Allah. Ini langkah kaki ibu ke sini, insya Allah Allah akan balas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Apalagi hadir ke sini mempelajari Al-Quran, belajar tahsin, mendengarkan nasihat agama. Insya Allah waktu dan umur yang kita punya menjadi umur yang bermanfaat. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Karena ini kali pertama saya silaturahim ke Masjid Bintaro Jaya, Masjid Jami Bintaro Jaya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dulu yang suka menyampaikan ceramah adalah ibunda saya. Yang suka hadir di majelis-majelis taklim hampir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, itu adalah ibunda saya. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil oleh pemiliknya. Beliau meninggal dunia. Kalau ibu baru kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Ya, beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustadzah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Beliau ibu saya. Kalau ibu bilang At-Thahiriyah, nah pasti kenal dengan beliau. Beliau orang yang mendedikasikan hidupnya di majelis ilmu. Tapi 8 tahun sudah beliau kembali kepada sang pemiliknya. Saya Sofwatun Nida. Ibu boleh panggil saya Nida. Saya Putri Bontot. Tahu Bontot? Bungsu ya, putri bungsu almarhumah. Saya mendapat amanah ketika beliau masih hidup, nanti kalau mama sudah nggak ada, lanjutin dakwahnya. Jadi saya beserta dengan kakak saya, Ustazah Qotrun Nada. Ibu suka lihat ya, ada di Islam itu indah. Tuh kakak saya Ustazah Qotrun Nada, saya dan beliau mendapat amanah meneruskan perjuangan dakwah almarhumah ibu saya. Oleh karena itu, hadirnya saya ke sini harapan saya cuma satu, mudah-mudahan pahalanya Allah kirim buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal. Jadi sekarang udah kenal ya Bu. Ibu boleh panggil saya Nida. Boleh panggil saya Sofwa, boleh bebas. Kalau tadi moderator menyampaikan kelihatannya doang masih muda Bu. Umurnya udah banyak ya Bu ya. Saya udah punya anak 3. Anak saya perempuan 3-tiganya. Yang paling gede SMA, terus SMP, terus 3 tahun. Doain mudah-mudahan anak-anak saya Allah jadikan anak-anak yang solehah. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai kita baca Fatihah, kita niat mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita peroleh insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yang rasanya semua kita kepengen masuk ke dalam kelompok itu, yaitu wanita yang dirindukan syurga. Ibu pengen gak masuk syurga? Maunya syurga yang sebelah mana? Kalau bisa sih yang paling atas Ustazah gitu ya, yang dikenal dengan surga Firdaus. Tapi kalau emang gak pantas di situ, yang mana aja boleh deh, asalkan masuk ke dalam syurga. Kita Bu, saking pengennya masuk ke dalam syurga, di dunia yang cakep-cakep kita kata kayak di syurga. Benar apa enggak? Kita masuk ke rumah orang, rumahnya bagus, ruang tamunya keren gitu ya. Pas masuk mewah, AC-nya dingin, pemandangan di rumahnya bagus. Kita ngomong sama diri kita, ya Allah, rumahnya cakep banget kayak di surga. Kita berangkat ke puncak, ngelihat pohon yang rindang, sambil naik ayunan, sambil berayun-ayun, ada suara burung, ada angin berhembus sambil kita bergoyang-goyang di ayunan. Kita bilang sama diri kita, ya Allah, enak banget kayak di syurga. Emang udah pernah ke sono? Belum ya Bu? Cuma karena saking pengennya, pokoknya yang cakep-cakep kita kata kayak di syurga. Padahal sejatinya al-jannatu hiya ma la ainun ra'at. Syurga adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sama mata. Wala uzunun sami'at, yang belum pernah kedengeran sama telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan hati kita belum bisa membayangkan sebenar-benarnya kayak apa sih gambaran syurga. Jadi yang kita lihat keindahan di dunia gak ada seujung kukunya keindahan di syurga. Cuma Allah di dalam Al-Quran itu menceritakan, menggambarkan di antara keindahan syurga. Ada disebut dalam Al-Quran suratul Waqiah. Ini surah Waqiah yang sering kita baca habis maghrib, ada yang habis subuh, ya, habis asar. Pokoknya orang yang dalam harinya membaca surah Waqiah secara istiqomah, maka Allah jauhkan dia dari kefakiran. Ibu-ibu sekalian, dalam Quran surah Waqiah Allah menceritakan bagaimana keindahan di dalam syurga sehingga membuat kita bisa terbayang walaupun bayangan kita akan berbeda dengan realitanya. Kata Allah dalam Al-Quran surah Waqiah, ala sururim maudunah. Kan suka kita baca ya, orang-orang para penghuni syurga, kata Allah, nanti begitu mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan diberikan masing-masing kasur, tempat tidur bertahtakan emas dan permata. Bu, ahli syurga dikasih tempat tidur bertahtakan emas dan permata. Kira-kira sama gak sama tempat tidur di rumah kita? Kalau di rumah kita dari apa? Dari busa, bawahnya dari kayu, dari besi gitu ya. Nanti di syurga Allah berikan masing-masing kita tempat tidur bertahtakan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ngapain kita di atas kasur? Suruh beresin kasur? Enggak. Suruh bebenah? Enggak. Kita disuruh silahkan bersantai-santai di atas kasur kita dan ngobrol sama tetangga kasur kita. Kalau di dunia tetangga sama tetangga ngobrol, kalau di sana pun sama. Ngobrol, menikmati keindahan syurga di atas tempat tidur yang bertahtakan emas dan permata. Dan juga ketika kita di atas kasur, kita nggak pakai pakaian yang kayak di rumah kita Bu. Kalau kita di rumah di atas kasur pakai baju apa?
Daster. Dasternya yang bagus apa yang yang bolongnya? Itu daster punya misteri ya Bu. Makin bolong, makin enak. Makin warnanya buluk, makin adem gitu ya. Tapi nanti di surga kita nggak dipersilahkan menggunakan daster. Kita dipakaikan pakaian surga. Bahkan kalau kita punya anak-anak yang hafiz dan hafizah, Allah tambahkan mahkota di kepala kita orang tuanya. Tuh, lagi enak-enak ngobrol, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Tiba-tiba ada yang keliling nawarin makan, nawarin minum. Siapa mereka? Wildanun mukhalladun. Orang-orang yang muda selamanya, gak tua-tua. Siapa mereka? Anak-anak laki-laki, remaja-remaja yang dibikin sama Allah menjadi bidadara surga. Mereka bawa nampan, nawarin makanan sama minuman. Apa yang dibawa? Biakwabin wa abariqo wa ka'sim mim ma'in. Dibawa nampan, nampannya dari emas, gelasnya dari emas, cangkirnya dari emas, air yang ada di dalam gelas mim ma'in, diambil dari sungai yang mengalir di dalam surga. Di dalam surga ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khomar. Kalau susu di dunia kita minum, madu di dunia kita minum, tapi kalau khomar di dunia enggak kita minum. Tapi nanti di surganya Allah kita diperbolehkan minum sebanyak-banyaknya, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Minum yang banyak enggak bikin mabok, enggak bikin pusing. Itu di antara keindahan surga. Silahkan Allah menyuruh kita menikmati keindahan-keindahan surga. Tinggal kita cari jalannya. Gimana caranya buat kita bisa masuk ke dalam surga, menjadi wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merangkum dari Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Allah menggambarkan ada 10 kriteria yang apabila itu ada dalam diri kita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajron azima. Kalau 10 itu ada dalam diri kita, mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita maghfirah, ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang besar. Dengan pahala itu mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 10 Bu? Yang pertama Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimin wal muslimat. Orang kalau pengen jadi penghuni surga, pertama kuncinya dia harus memeluk agama yang paling benar. Innad dina indallahil Islam. Kalau kita pengen masuk surga, kita harus menjadi seorang muslimah. Masuk ke dalam agama Islam melalui pintu syahadat. Makanya orang itu ada berbagai macam Bu. Ada yang begitu lahir, dia udah menjadi muslim, menjadi muslimah. Kenapa? Karena orang tuanya udah Islam. Jadi otomatis pas anaknya lahir, anaknya pun memeluk agama Islam. Ada orang yang begitu lahir, belum masuk Islam, tapi dalam perjalanan hidupnya, dia mendapat hidayah, kemudian di akhir umurnya dia memeluk agama Islam. Nah, Islam ini menjadi agama yang menjadi agama yang patut kita banggakan. Dan agama Islam ini juga yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam, sebaik-baik agama di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah pilihkan kepada kita, hadirnya kita di sini karena ada nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur. Kalau kita nggak punya nikmat Islam, nggak mungkin Ibu pagi hari ini duduk di sini bisa berlama-lama. Ini karena bagian dari hidayah Allah, kecintaan kita terhadap agama kita, makanya kita hadir ke sini.
Bukan sekedar memeluk agama Islam, tapi kita juga pengen tahu apa aja sih ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Makanya kita hadir ke sini sudah siap dengan Al-Quran kita, sudah siap dengan buku catatan kita. Hadirnya kita ke sini untuk memantapkan lagi keislaman kita. Makanya ibu belajar tahsin biar bisa baca Qurannya dengan baik. Ibu dengar ceramah biar bisa menambah ilmu kita, ilmunya kita amalin. Makanya Bu, buat kita nih ya, buat ibu-ibu yang di sini kelihatannya usianya variatif ya. Tapi kalau lagi pakai kerudung semuanya kelihatannya umurnya 25 apa ya? 25 kali 2, 25 kali 3 gitu maksudnya Ibu ya. Buat kita, saya ingat ucapan ibu saya. Beliau orang yang lebih dari 50 tahun mendedikasikan dirinya di Majelis Taklim. Kata beliau gini, buat ibu-ibu yang memang usianya udah lewat masa remaja, udah lewat masa dewasa, yang paling tepat buat kita cari ilmu dan mengetahui Islam sebenar-benarnya adalah dengan hadir ke Majelis Taklim. Kenapa demikian? Duduk di majelis itu enak, kata beliau. Enaknya pertama, datang duluan boleh, datang belakangan boleh. Duduk di depan boleh, duduk di belakang boleh. Duduk nyender boleh. Duduk selonjoran boleh. Gak ada yang marah ya. Datang ke majelis, nulis boleh, gak nulis boleh. Kadang-kadang di tempat saya ibu-ibu begitu. Hari ini buku bawa, pulpen gak bawa. Tar minggu depan pulpen bawa, bukunya nggak bawa. Tar minggu depannya lagi pulpen enggak, buku juga enggak. Sekalipun kita hanya sebagai mustami, sebagai pendengar, tapi pasti sedikit banyak ada yang nyantol di kepala kita. Maka enak duduk di majelis taklim, apalagi dengan tempat yang nyaman begini ya. Terus kata beliau, kata ibu saya, duduk ke majelis enak. Nyampe sini melek boleh, bukan tidur ya Bu, kalau tidur berebah, merem boleh. Ya maklum deh kita orang perempuan, tadi di rumah habis bebenah, buru-buru, takut telat, pas nyampe sini baru duduk enak, pas lagi karpetnya enak, pas lagi AC-nya dingin, pas lagi ketutupan ustazah nggak bisa lihat romannya nih. Maka duduk di majelis itu enak. Tinggal mau atau enggak kita duduk hadir ke majelis taklim. Makanya saya takjub, alhamdulillah majelis ini majelis yang cukup banyak. Apalagi tadi saya dengar ini kajian rutin mingguan. Tapi yang hadir segini biasanya Bu, kalau mingguan yang datang, maaf, yang tua-tua. Biasanya ya, kalau tempat saya, yang muda-muda nggak rutin ngaji mingguan. Terus juga yang hadir sedikit, tapi Masya Allah ini berarti Allah pilihkan ibu-ibu untuk mudah langkahnya hadir ke majelis ilmu untuk memperdalam pengetahuan Islam kita. Maka selagi badan sehat, umur ada, duduk di majelis taklim untuk memantapkan Islam dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, orang yang pengen mendapat ganjaran yang besar, pahala yang besar, wal mu'minin wal mu'minat. Orang yang punya iman dalam hatinya. Islam doang, banyak orang yang KTP-nya Islam. Banyak yang ngaku Islam, tapi nggak ada iman dalam hatinya. Nggak beriman sama Allah, nggak baca Quran, ya, nggak mau sholawat dengan Nabi, nggak mau bersedekah. Karena apa? Islam hanya sekedar identitas, tapi nggak ada iman. Nah, kalau kita pengen menjadi wanita yang dirindukan oleh surga, jagain iman kita baik-baik dalam hati. Kalau kita mau belajar keimanan, sekarang paling pantas belajar keimanan dari saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka adalah orang yang paling terjaga imannya. Ketika dikasih ujian sama Allah, mereka tidak menyalahkan Allah, tapi memantapkan imannya. Maka kita juga kalau pengen terbuka jalan bagi kita menuju surganya Allah, iman biar kita jaga baik-baik. Kenapa Bu harus kita jaga?
kata ulama, iman itu ada 4 model. Pertama, al-imanu yazid wala yankus. Iman yang pertama, iman yang naik, gak turun-turun. Iman siapa itu? Itu imannya al-anbiya, imannya para nabi. Nabi imannya gak pernah turun. Dia punya iman selalu menanjak, selalu naik. Diuji dengan berbagai macam ujian daripada pengikut-pengikutnya, daripada umatnya, tapi ujian itu tidak melemahkan imannya, semakin naik. Yang kedua, al-imanu yankus wala yazid. Iman turun, gak naik-naik. Iman siapa itu? Itu imannya iblis. Iblis punya iman makin hari makin turun. Tidak mau imannya menanjak naik. Yang ketiga, al-imanu la yazidu wa la yankus. Iman yang enggak naik enggak turun. Segitu-gitu aja. Imannya siapa itu? Imannya al-malaikah. Imannya para malaikat. Allah perintahkan sujud, enggak akan bergerak bangun sampai Allah perintahkan dia untuk bangun. Maka malaikat imannya enggak naik, nggak turun, begitu-begitu aja. Yang terakhir, al-imanu yazid wa yankus. Ntar naik, ntar turun, naik lagi, turun lagi. Itu imannya siapa? Imannya kita manusia. Kalau pulang dari dengar nasihat, dengar ceramah, naik imannya. Hari ke-1, kedua, ketiga, turun. Alhamdulillah, Kemis ngaji lagi, naik lagi. Coba bayangkan kalau kita nggak datang ke pengajian ya Bu ya, nggak dengar nasihat, nggak baca Quran, tuh iman kita bisa semakin turun. Maka bersyukurlah kita, majelis taklim, lagi-lagi saya katakan ini salah satu cara menjaga kualitas iman kita. Karena iman kayak handphone Bu, kalau lemah kudu di charge. Kalau habis di charge meningkat lagi. Bahkan iman itu terjaga, hati kita terpelihara, salah satunya duduk di majelis taklim. Kata Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, iza madha 'alal mu'min arba'una sabahan walam yujalisil ulama qasa qalbuh. Kata Nabi, wahai Ali, kalau orang beriman melewati 40 pagi, 40 hari, dan dia selama 40 hari nggak duduk bersama-sama dengan alim ulama di majlis ilmu, qasa qalbuh, Allah jadikan hatinya dia keras seperti batu. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmulah yang menghidupkan hati manusia. Maka hadirnya kita ke sini salah satunya buat ngejagain hati kita biar tertanam iman dan Islam kita. Amin ya rabbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa cara supaya terbuka pintu surga buat kita? Wal qanitin wal qanitat. Biar punya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ketaatan kepada suami kita sebagai imam dalam hidup kita. Taat itu menjadi salah satu kunci buat kita. Apa maksudnya taat kepada Allah? Yang Allah suruh kita jalanin, yang Allah larang kita tinggalin. Lebih gampang mana Bu? Ngerjain perintah apa ninggalin larangan? Lebih gampang mana? Ngerjain perintah apa ninggalin larangan? Lebih gampang ngerjain perintah. Kalau ngerjain perintah, Allah suruh kita sholat, kita kerjain. Allah suruh kita puasa, kita kerjain. Allah suruh kita baca Quran, kita pelajarin. Allah suruh kita zakat, jika mencapai haul dan nisab, kita keluarin. Allah suruh kita haji, jika mampu, kita kerjain. Tapi yang susah adalah ninggalin yang Allah larang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, jauhkanlah berprasangka buruk,
jauhkanlah sifat ghibah, jauhkanlah namimah, jauhkanlah perkara-perkara lisan cuma sering daripada kita, yang perintah kita kerjain, yang larang kagak kita tinggalin. Makanya taat itu menjadi salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Orang kalau semakin dekat dengan Allah itu Bu, semakin Allah berikan keberkahan hidupnya. Ya, maka dengan belajar ilmu, dengan hadir ke majlis taklim, kita belajar untuk memilah-milih mana yang Allah suruh, mana yang Allah larang. Pun halnya taat kita kepada baginda Rasul. Apa bentuk ketaatan kita kepada Nabi? Yang Nabi ajarkan kita ikutin. Nabi itu Bu, ngajarin buat kita dari A sampai Z semuanya diajarin. Dari mulai makan, minum, istinja, toharoh, cara bertetangga, cara ngedidik anak, cara berhubungan suami istri, cara bakti sama orang tua, itu semuanya diajarkan oleh Nabi kita. Bentuk taat kita kepadanya ada ikutin sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi, tapi yang pengen saya garis bawahin perkara makan sama minum. Soalnya kita saban hari ya, makan saban hari minum. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai bentuk ketaatan kita? Nabi ngajarin sama kita kalau makan, kalau minum sambil duduk, jangan sambil berdiri. Kalau lagi kondangan sih jatuhnya darurat ya Bu. Kursinya sedikit, yang diundang banyak. Kalau kita jongkok di tengah-tengah, kurang pas. Kalaupun kita mau jongkok, kita jongkoknya di pinggiran. Tergantung pakaian juga kita ya Bu. Kalau pakaiannya gampang ya bisa jongkok, kalau pakai songket nggak bisa kita jongkok. Tapi kalau di rumah Bu, Nabi ngajarin kalau makan minum sambil duduk. Ada nggak kita yang di rumah kalau makan minum kadang-kadang sambil berdiri? Bu, kadang sambil goreng pisang. Ya. Saya belum ngomong, Ibu udah ketawa. Kita kadang goreng pisang ya Bu. Kan yang udah mateng kita tirisin. Terus kita masukin lagi. Kita liatin tuh yang udah ditirisin, pengen nyobain manis apa enggak. Kita ambil, biasanya, nanya doang nih. Biasanya tuh pisang yang kita ambil, kita makan sambil duduk apa sambil berdiri? Sambil goreng ya Bu ya. Ini hal-hal kecil sih, hal-hal sederhana, tapi Nabi kita ngajarin kalau makan minum sambil duduk ya. Apalagi kalau minum Bu, kadang-kadang kalau kita buru-buru habis pulang pengajian, capek, panas, nyampe rumah pas banget di meja ada air dingin, ada sirup, ada es teh manis, kita minum kadang-kadang sambil berdiri. Makan minum, kata Nabi pakai tangan kanan. Kalau makan sih insya Allah deh, kita juga nggak tegel kayak gitu Bu ya. Kalau makan pakai tangan kiri. Cuma biasanya kalau tangan kanan kita makan sambal, makan nasi padang, kan kotor tuh. Nah biasanya kita minumnya pakai tangan apa? Kiri. Nih, Nabi ngajarin sama kita Bu, kalau tangan kita kotor, pegangnya boleh pakai tangan kiri. Terus disanggah pakai tangan kanan, gitu gini, tuh, disanggah begini. Kenapa? Itu menjadi kebaikan buat kita. Jadi begitu aja ada pahalanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Nabi kita. Nabi ngajarin kalau makan minum yang panas jangan ditiup. Bu, Ibu kalau beli bakso panas ya Bu ya, terus buru-buru, biasanya baksonya diapain? Bisa diaduk, bisa ditiup. Kenapa sih Nabi melarang untuk ditiup? Dari segi kedokteran dikatakan kalau makanan panas, minuman panas ditiup bisa menyebabkan paru-paru basah. Gitu. Jadi dibalik semua kesunahan Nabi ada manfaat buat kita. Cuma kadang kita nggak memperhatikannya.
Maka ibu-ibu sekalian, yuk kita mulai kerjain apa-apa yang menjadi sunnah Nabi. Nabi juga ngajarin nih hal-hal yang sering terjadi ya Bu. Kata Nabi kalau masuk kamar mandi ya jangan sambil ngobrol. Kadang-kadang ibu-ibu ya kalau lagi saya perhatiin kalau kita lagi city tour atau ziarah. Dari mulai turun bus ngobrol. Di busnya kan udah ngobrol. Emang belum kelar tuh obrolan. Turun ngobrol, ngantri wudu ngobrol, sebelum wudu ke kamar mandi dulu, masuk kamar mandi ngobrol, di dalam kamar mandi saut-sautan Bu. Kebetulan tuh kamar mandi atasnya nggak sampai atas temboknya, dia ngobrol belum kelar tuh yang tadi diobrolin, sampai kamar mandi ngobrol, sampai wudu juga ngobrol. Nabi ngajarin kalau masuk ke kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, di dalam kamar mandi jangan ngobrol gitu ya. Nah itu hal-hal yang menjadi bentuk ketaatan kita kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk kamar mandi ibu kaki apa? Kiri, keluar kaki. Kalau masuk pasar kaki apa? Bu, kalau masuk pasar kaki apa? Kata Nabi, khairul biqai masajiduha wa syarrul biqai aswaquha. Sebaik-baik tempat masjidmu, seburuk-buruk tempat pasarmu. Maka kalau masuk masjid kaki kanan, kalau masuk pasar kaki kiri. Sekarang ibu kalau masuk pasar kaki apaan? Au dah kata ibu ya. Saya nggak merhatiin Ustazah, apalagi kalau ngelihat tulisan sale, tulisan diskon, atau kalau ke pasar tradisional ngelihat cabai cakep-cakep, udah nggak merhatiin kiri kanan dah, pokoknya langsung masuk gitu ya. Nah hal-hal seperti itu menjadi bentuk ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu. Ikutin apa yang menjadi sunnahnya. Pun taat kita kepada suami kita. Selama apa yang diperintahkannya tidak melanggar ajaran Allah, maka wajib buat kita mengikuti. Kecuali kalau suami kita nyuruh, ibu kalau keluar nggak usah pakai kerudung deh gitu. Nah itu jangan. Tapi selama aturannya atau selama perintahnya itu tidak keluar daripada aturan Allah, maka wajib buat kita istri melakukan ketaatan kepada suami. Ya, jadi yang ketiga, terbuka pintu surga bagi mereka yang nggak cuma Islam, nggak yang cuma iman, tapi dia juga taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami, taat kepada orang tua. Cuma bedanya kita sama orang laki ya Bu. Kalau orang laki ketaatan pertama tetap kepada orang tua. Kalau kita orang perempuan berubah. Sebelum menikah kepada orang tua, setelah menikah ketaatan pertama kita kepada suami kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, wassadiqina wassadiqat. Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 35, yang terbuka baginya pahala yang besar, ganjaran yang besar, dengan pahala itu masuk ke dalam surga adalah orang yang kalau ngomong jujur. Yang lisannya kalau menyampaikan itu dengan siddiq, dengan benar. Nih mulut kita ini Bu bisa menjadi maslahat, bisa menjadi mudarat. Kata Nabi, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Enggak ada Allah ciptakan dalam diri manusia yang lebih afdol dari lisannya. Kenapa demikian? Yahdi ilal jannah au yahdi ilan nar. Gara-gara lisan orang bisa masuk ke dalam syurga, gara-gara lisan orang bisa masuk ke dalam api neraka. Makanya jaga lisan kita dengan baik. Nabi pernah ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Allah izinkan melihat tampaknya syurga, tampaknya neraka. Nabi melihat isi di neraka banyak dari orang perempuan. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang menyebabkan banyak orang perempuan yang masuk ke dalam neraka? Kata malaikat Jibril, karena mereka gak mampu menjaga yang dua. Gak mampu menjaga mulutnya dan gak mampu menjaga kemaluannya. Jadi banyak orang yang celaka gara-gara mulut Bu. Makanya nih kita pelihara banget lisan kita. Kalau mau ngomong, pikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong udah panjang lebar,
ujungnya nyesel. Kenapa tadi saya ngomong begitu? Makanya lisan kita ini bisa menyelamatkan kita, bisa juga membawa kepada kemudorotan. Kata ulama, kalau pengen lisannya berkah, sibukin sama yang 4. Lisanul barokah arba'ah. Kalau pengen lisan kita berkah, sibukin dengan yang 4. Pertama, lisanun likasroti zikri. Pengen lisannya berkah, banyakin pakai buat berzikir. Yang kedua, lisanun likasroti doa. Kalau pengen berkah, banyakin pakai lisan kita buat berdoa. Yang ketiga, lisanun likasrotin nasehat. Kalau pengen berkah, pakai lisan kita buat memberikan nasihat kepada orang lain. Tapi sebelum kita nasehatin orang, nasehatin dulu diri kita. Nyuruh orang sholat, yang nyuruh kagak sholat. Nyuruh orang sedekah, yang nyuruh gak sedekah. Jadi kalau pengen berkah, lisannya pakai buat nasihat. Yang keempat, kalau pengen berkah, pakai lisan likasroti tilawatil Qur'an. Pakai lisan kita buat baca Al-Quran. Jadi Masya Allah, ibu-ibu yang hadir di sini, Allah jaga lisannya dengan keberkahan. Kenapa demikian? Disisihkan waktunya. Dalam kesibukannya disisihkan lisannya buat mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau pengen nanti kita menjadi wanita yang dirindukan surga, lagi di dunia ngomongnya dijaga. Jangan sibukin lisan kita dengan ghibah, namimah, dengan mencari-cari aib orang, dengan membongkar-bongkar kesalahan orang, dengan mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Daripada ngerjain yang model begitu, mendingan sibukin dengan yang 4. Banyakin zikir, banyakin doa, banyakin nasihat, banyakin baca Al-Quran. Saya mau kasih satu doa ya. Doanya pendek. Ini dulu diajarkan almarhumah ibu saya. Kata beliau, kalau kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, begitu sujud terakhir sebelum tahiyat akhir ya. Jadi sujud dalam rokaat terakhir kita, jangan bangun dari sujud sebelum kita baca ini. Bacanya 11 kali, nggak panjang. Saya tahu kalau panjang kita susah ngafalnya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna makhroja. Segitu doang. Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna makhroja. Allahumma rzuqna makhroja. Allahumma rzuqna makhroja. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan keluar. Nah, itu dibaca ketika sujud terakhir sholat kita sebelum kita bangun untuk tahiyat akhir. Kita baca tuh, bacanya berapa kali? 11 kali. Gak usah pakai bismillah, gak apa-apa. Jadi begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Baca 11 kali baru kita bangun. Apa sih maksudnya doa ini, Bu? Kita manusia ini banyak hajatnya, banyak masalahnya, banyak urusannya, banyak maunya, tapi keterbatasan atas diri kita. Maka kita minta sama Allah, ya Allah berikan kepada kami jalan keluar. Apa maksudnya jalan keluar? Kalau lagi sakit, kita minta biar Allah kasih sehat. Kalau lagi sempit, biar Allah kasih luas. Kalau lagi susah, biar Allah kasih mudah. Nah, itu terangkum dalam satu doa yang pendek. Allahumma rzuqna makhroja. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan keluar. Kenapa dibacanya pas saat sujud? Dikatakan as-sajidu ala tahta qadamaillahu ta'ala. Orang yang sedang sujud, dia seolah-olah berada di posisi yang paling dekat dengan Allah. Maka sujudlah dan bawalah doa dalam sujud. Maka kalau kita berdoa, Ibu, dalam sholat, dalam sujud boleh.
dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Arab, maka kita berdoa di luar sholat. Nah itu baca di dalam sholat, kita hafalin Allahumma rzuqna makhroja gitu ya, 11 kali. Mudah-mudahan pada satu masa kita ketemu kondisi di mana yang kayaknya nggak ada jalan keluar lagi nih. Dengan doa itu mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar buat segala macam permasalahan kita. Amin ya Rabbal. Jadi yang keempat, kalau kita pengen bisa terbuka jalan surga buat kita, jaga lisan kita. Bicara yang baik, bicara yang benar, mudah-mudahan lisan kita akan menunjukkan yahdi ilal jannah. Amin ya Rabbal alamin. Yang kelima, kata Allah dalam Al-Quran, wassadiqina, tadi yang keberapa? Keempat, wassadiqina wassadiqat. Sekarang yang kelima, wassabirina wassabirat. Kalau pengen terbuka pintu surga, hidup di dunia biar banyakin sabarnya. Banyakin sabar. Kita Bu, di dunia ini sebenarnya dua doang. Syukur, sabar. Kalau lagi dikasih ujian, sabar. Kalau lagi dikasih nikmat, syukur. Kuncinya begitu. Sekarang saya tanya, gampangan syukur apa gampangan sabar? Benar. Gampangan syukur apa gampangan sabar? Syukur. Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Cuma sedikit hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Kenapa? Pas lagi dikasih ujian, doanya lama. Pas lagi dikasih ujian, sholatnya panjang. Pas lagi dikasih ujian, sujudnya sampai nangis. Tapi begitu Allah kasih, Allah balikin dengan kenikmatan, doanya nggak sepanjang yang tadi. Sholatnya nggak selama pas lagi dikasih ujian. Sehingga dikatakan banyak orang yang lupa ketika dikasih nikmat sama Allah. Jadi gampangan syukur apa gampangan sabar? Udah jadi bingung ya. Gampangan sabar. Dua-duanya gampang, dua-duanya susah. Tapi Allah mengatakan sedikit banget hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Maka sabar ini menjadi salah satu kunci. Kunci supaya terbuka bagi kita pintu surganya Allah. Sabar ada berapa Bu? Ada 3. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ketiga, sabar dalam ujian. Ini 3-tiganya perlu sabar. Ngejalanin perintah Allah harus sabar. Sholat, lagi ngantuk-ngantuk, azan subuh, kita bangun dengan sabar. Puasa, lagi lapar-lapar disuruh puasa, kita hadapin dengan sabar. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Apa yang Allah larang kita tinggalin. Dan sabar dalam ujian. Ada nggak manusia yang nggak punya ujian Bu? Nggak ada. Semua manusia pasti diuji. Tapi bentuknya lain-lain. Ada yang diuji di kesehatannya, ada yang diuji di anak, ada yang diuji di suami, ada yang diuji di orang tua, ada yang diuji di ekonomi dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita menghadapinya dengan sabar, balasan Allah buat orang yang sabar adalah pahala yang berlipat ganda. Orang yang sakit misalnya, selama dia sakit dia sabar, maka sakitnya itu akan menggugurkan dosanya dia. Jadi sabar itu menjadi kunci dalam menghadapi kehidupan yang emang gak melulu enak. Kita pengennya hidup kita begini, Allah kasihnya begini. Maka ketika kenyataan gak sesuai dengan doa kita disuruh bersabar. Itu yang kelima. Yang keenam, yaitu orang yang kepengen terbuka baginya pintu surga, yaitu orang yang wal khosyi'ina wal khosyi'at. Orang yang khusyuk dalam beribadah. Orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Itu yang keenam. Khusyuk biasanya digandeng sama urusan sholat. Ibu kalau kita sholat ya,
Dikasih pesan sama Luqmanul Hakim, kata beliau, iza kunta fis sholati fahfaz qalbak. Kalau kamu lagi sholat, jagain hatimu dengan baik. Kenapa suruh jagain hati? Karena kebanyakan orang yang sholat, badannya sholat. Belum saya ngomong, ibu udah jawab duluan. Pikirannya kemana-mana. Orang yang sholat, badannya sholat, hatinya kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Karena syaitan menggoda kita. Ibu, syaitan itu ada tugasnya masing-masing kayak kita. Manusia juga kan suka ada kerjaannya masing-masing. Syaitan juga sama. Di antara berbagai macam syaitan, ada yang tugasnya godain orang yang ibadah. Nah, orang yang sholat, itu syaitan akan udah, kita belum mulai sholat, dia udah datang. Udah mulai nongkrongin kita. Dia cuma kabur dari kita saat azan berkumandang. Jadi kalau di masjid Jami Bintaro ini azan, itu syaitan akan lari maka naruha, sejauh Arruha, tempat di kota Madinah, ya, yang jaraknya kurang lebih 16 mil atau sejauh 60 km. Jadi kalau di Bintaro azan, setan itu akan lari sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia balik lagi. Ntar begitu komat, dia kabur lagi sama sampai ke Bogor. Nanti selesai komat, dia balik lagi dan dia siap-siap menggoda kita yang mau sholat. Makanya kita kalau sebelum sholat ibu disuruh baca Quran surah An-Nas supaya kita minta perlindungan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Karena kalau kita sholat tuh suka dibikin was-was hati kita. Ya, maka ketika kita sholat itu, setan itu akan menggoda kita. Apa bukti konkretnya? Bukti konkretnya dari godaan setan itu, yang lupa jadi inget, yang inget jadi lupa. Bener nggak? Kita nyari kunci, nih pulang dari sini jam 11:30 nyari kunci, sampai zuhur nggak ketemu. Nyari di kolong, nyari di lemari, nyari di kulkas ya bu ya. Pas begitu sholat, baru takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, pas mau baca kulhu, kan kulhu langganan kita ya bu. Pas mau baca kulhu, kita ingat, ya Allah, iya tadi dompet atau kunci kan nitipin sama teman kita. Tuh kenapa bisa ingatnya pas waktu sholat? Karena syaitan demen banget godain orang yang lagi sholat. Yang lupa jadi inget, yang inget jadi lupa. Apa ingat jadi lupa? Suka lupa ame rokaat. Bener nggak? Udah tahu zuhur 4. Nih baru sholat tadi 2. Kita lupa. Nih rokaat 2 apa 3? 3 apa 4? Gitu ya? Ada yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh godaan syaitan tuh bu. Maka menghadirkan kehusyuan dalam ibadah itu memang sulit. Tapi karena sholat ini menjadi perkara yang paling dulu ya nanti dihitung oleh Allah, maka yuk perbaikin sholat kita. Hadirkan hati kita ketika sholat ya. Karena sholat itu merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah. Makanya dikatakan kalau kita mau komunikasi dengan Allah, sholatlah. Kalau kita mau mendengar Allah berbicara dengan kita, baca Quranlah. Karena Quran adalah firman Allah. Jadi kalau kita pengen Allah bicara sama kita, baca tuh Quran. Itu semua ucapan Allah. Kalau kita pengen kita ngomong sama Allah, maka sholatlah. Karena semua sholat merupakan rangkaian dari komunikasi kita dengan Allah. Itu yang keenam. Kita kebut ya bu, karena waktunya terbatas. Yang ketujuh, wassadiqina wassadiqat. Kalau pengen terbuka wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Kalau pengen terbuka pintu surga buat kita, lagi hidup di dunia, banyakin bersedekah. Sedekah ini amal yang paling dipengenin sama orang yang udah meninggal. Dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Ya Allah, kalaulah umurku bisa dipanjangin lagi, aku cuma pengen bersedekah. Kenapa demikian? Sholat, kalau kita hidup kita bisa sholat. Kalau kita meninggal, pahala sholatnya gak bisa.
Puasa, kalau kita hidup kita bisa puasa. Kalau kita meninggal, pahala puasanya habis. Tapi kalau sedekah, kita hidup kita bersedekah, kita meninggal dunia, pahala sedekahnya masih ngalir terus ke dalam kubur kita. Maka sedekahlah semampu kita, Bu. Karena sedekah itu membuka jalan. Kata Nabi, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah bisa nolak bala. As-sadaqah tasuddu sab'ina babam minasu. Sedekah bisa menutup 70 pintu keburukan buat kita. Dan sedekah itu bisa menjadi penolong kita nanti di yaumil kiamah. Maka bersedekahlah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, saya malu karena kalau saya sedekah nggak bisa kayak orang-orang. Teman saya kalau sedekah banyak, si ini banyak, si ini banyak, si ini banyak. Saya kalau sedekah hanya sedikit." Kata Nabi, "La tastahyu, jangan malu. Sedekahmu yang sedikit asal ikhlas, maka itu lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang gak pernah mau sedekah sama sekali." Jadi sedekahlah. Jangan jadi orang yang pelit. Karena orang yang pelit akan dijauhi oleh Allah. Sedekah itu gak melulu harus banyak, sesuai kemampuan. Yang punya banyak, banyak. Yang punya sedikit, silahkan sedikit. Jangan harta kita kekepin sendirian. Karena dia akan keluar dengan cara yang lain. Dia akan keluar dengan jalan yang berbeda. Jangan jadi orang yang pelit. Ibu, di agama kita pelit ada dua. Ada bakhil, ada syuh. Apa bedanya nih? Bakhil sama syuh. Kalau bakhil, pelit sama orang, gak pelit sama diri sendiri. Kalau syuh, pelit sama orang, pelit juga sama diri sendiri. Contohnya gimana biar gampang? Kalau bakhil, gini. Misalnya besok, nih rombongan Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Besok akan melaksanakan ziarah misalnya, tur wisata. Kan biasanya kita ibu-ibu sebelum pergi udah nanding-nandingin ya Bu. Saya bawa lontong deh, saya bawa bakwan, saya bawa jeruk, saya bawa air, saya bawa kerupuk, saya bawa gorengan, saya bawa kue pepek, saya bawa gitu ya. Yang kita bawa kan lebihan. Ya kalau di bus ada 25 orang ya kita bawa lah 20, 30 gitu kan. Orang yang bakhil dia bawa, tapi bawanya seukuran mulutnya dia doang. Lontong 1, bakwan 1, gorengan 1, air 1, jeruk 1. Begitu teman-temannya bagi-bagiin, dia makan sendiri. Ini masih alhamdulillah. Dibandingin sama yang syuh. Syuh itu begitu dia dengar temennya bawa, ini bawa, ini bawa, ini bawa, ini bawa, ini bawa. Kata dia nih dalam hati, alhamdulillah teman saya semua pada bawa, jadi saya nggak usah bawa apa-apaan. Itu orang yang syuh. Begitu sampai di mobil, di bus, temennya bagiin ya. Bu, ini lontong, ini bakwan, ini kacang, ini air, itu kan tadinya pahanya dia kosong, gak ada makanan, tiba-tiba penuh. Kata dia juga, kan bener apa yang gua kata, gak usah bawa apa-apaan, ntar juga dibagi sama teman-teman. Tuh orang yang syuh, senengnya ngambil manfaat buat orang, dianya gak mau berbagi manfaat buat orang. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Orang yang terhindar dari sifat syuh, maka dia termasuk orang yang beruntung. Itu orang yang syuh. Nauzubillah min dzalik. Maka apa yang kita punya, kita keluarkan sedekah sesuai kemampuan kita. Ya, karena sedekah kita insya Allah akan membuka jalan bagi kita nanti. Yang kedelapan, orang yang akan diberikan ganjaran oleh Allah, wasoimin wasoimat. Orang yang berpuasa. Besok nih bentar lagi masuk bulan Ramadan. Berapa bulan lagi Bu? 3. Sekarang bulan Desember, Januari, Februari, Maret, pertengahan Maret udah puasa. Ya, puasa kita kerjain, kita tahan segala macam hawa nafsu kita, dan kita nggak cuma puasain perut dari makan minum, tapi juga puasain lidah kita. Dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa yang didapat cuma lapar sama haus doang, karena mulutnya nggak dipuasain, karena matanya nggak dipuasain. Maka mudah-mudahan besok kita berpuasa sebagai bekal kita supaya la'allakum tattaqun, kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang kesembilan,
Orang yang akan mendapat ganjaran yang besar, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Kita apalagi orang perempuan, Bu, kita punya kehormatan diri. Maka jaga dengan baik, jangan jadi wanita yang murah dalam menjual dirinya. Nauzubillah. Jangan menjadi orang yang murah dalam menjajakan auratnya. Nauzubillah min zalik. Sekarang kita berada di zaman yang kalau dulu ya anak-anak dulu mateng secara emosional, tapi mereka nggak ngerti seksual. Kalau sekarang emosionalnya belum mateng, tapi mereka ngerti urusan seksual. Makanya ini PR kita bersama. Yuk, kalau kita rasa-rasanya udah aman, kita jagain anak-anak kita supaya mereka mampu menjaga kehormatan dirinya. Yang terakhir, wazakirinallaha katsiran wazakirat. Orang yang bisa terbuka baginya pintu surga adalah mereka yang lisannya banyak menyebut nama Allah. Banyak berzikir kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan. Dan zikir menjadi salah satu obat hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah, dengan zikir itu hatimu akan menjadi tenang. Maka zikir, memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baca 100 kali. Ada juga 2 kalimat, kalimatani khafifatani ala lisan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu baca setiap hari. Baca istighfar 100 kali, baca sholawat minimal 100 kali, syukur-syukur bisa 1000 kali. Zikir-zikir itu akan membentengi kita insya Allah dari berbagai macam kejahatan dan keburukan yang akan datang kepada kita. Jadi ibu-ibu sekalian, 10 ya yang saya ambil, yang saya kutip dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Kalau ayatnya tapi rata-rata bawa Quran ya, silahkan dicontek langsung dari Qurannya, dilihat lebih jelasnya. 10 hal ini mudah-mudahan ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Tujuannya satu, harapan kita a'addallahu lahum maghfirah. Mudah-mudahan dengan 10 ini Allah berikan kita ampunan. Wa ajron azima, Allah berikan kita ganjaran yang besar. Enggak ada ganjaran yang paling besar kecuali syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Enggak terasa ya Bu, 1 jam lebih saya sampaikan, mudah-mudahan nyantel, mudah-mudahan nempel di kepala kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.